Jadi kalau kita ketemu pasti juga Pak Ade itu kan emang begitu orangnya ya. Bang Judi, tapi prihatin nggak sih kan saat ini kondisinya seperti terbelah gitu, maksudnya ada kubu ini, kubu itu, seolah-olah yang satu mengatasnamakan komposer, yang satu seolah-olah hanya penyanyi seperti itu. Jadi makin kesini komentar juga makin personal gitu. Prihatin nggak dengan kondisi seperti itu, Bang Judi? Ya pasti prihatin lah, makanya aku juga ya, kita siapa sih yang mau ada di dalam kondisi seperti ini gitu loh. Makanya ya harus kepala dingin, harus melembutkan hati semuanya lah. Ini bukan buat siapa aja, ini semua sama-sama lah. Dan kita ini kan nggak bisa ngambil keputusan sebenarnya. Penyanyi, komposer itu kan mengusulkan. Kita ngobrol, ini usul yang terbaik kita sampaikan ke pemerintah. Terus pemerintah bikin aturan, ya udah itu yang kita laksanakan gitu loh, supaya semuanya sama gitu loh. Jangan yang ini boleh, yang ini nggak boleh, nggak tahu nanti berantakan gitu. Sekarang aja udah ada beberapa yang misalnya dilarang-larang nyanyi karena ini, terus dituntut-tuntut, itu kan juga kan nggak nyaman ekosistemnya. Jadi ya memang kita lihatlah, mungkin waktu aja, waktu belum ketemu. Kalau Tuhan bilang ada waktu yang terbaik, nah ini yang kita tunggu sama-sama, kita berdoa sama-sama supaya ketemu, akhirnya dapat solusi yang terbaik. Mengenai saling upload di Instagram yang soal lagu Dewa, nyolong lagu Dewa dan mau berpesan yang abang saat upload. Ya kalau Pade juga upload. Kalau aku gimana? dibilang nyolong misalnya kan, kemarin aku udah nggak mau ya. Pade itu kuanggap sebagai kakakku di musik gitu. Jadi mau kakak marah seperti apa juga buat aku nggak masalah beneran. Jadi kalau kita ketemu pasti juga Pade itu kan emang begitu orangnya ya, vokal gitu. Jadi aku tahu dia itu nggak nganggap aku maling. Kalau maling ya semua orang yang nyanyi lagu ini jadi maling gitu kan. Pengamen yang di kafe apa ya, jadinya pengamen. Dan aku juga yakin dia tidak bermaksud itu, tapi memang mau membuat supaya masalah ini benar-benar serius diurus gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Jadi aku mau dianggap seperti itu di dalam perjuangan ini, aku nggak apa-apa. Artinya aku nggak merasa dirugikan, nggak merasa dibully atau gimana, nggak. Karena buat aku kalau nggak maling nggak akan jadi maling begitu ada yang bilang maling gitu loh. Karena ya aku kan orang juga tahu rekam jejakku dari mulai aku nyanyi, aku tidak terbiasa untuk jadi pencuri gitu. Makanya kalaupun ada kayak gini-gini nggak apa-apa, itu kakak marahin adanya biasa aja. Tetap respect sama Pak Ade, sama teman-teman yang semuanya berjuang untuk ini. Kalaupun berbeda pendapat ya pasti nanti akan ketemu di tengah, itu aja sih. Tapi hubungan pertemanan apakah jadi renggang juga gara-gara itu atau seperti apa? Ya ada, ya pasti ada lah kayak gitu karena perbedaan ini kan. Aku aja kan udah sama Anji aja aku udah stop untuk supaya bukan Anji tuh ciptain lagu Putus Atau Terus buat aku, dan dia ada di aksi. Mungkin kita kayak gini aku kasih keputusan sama Anji, aku tahu jadi supaya ini nyaman dulu gini aja ya, gua nggak usah nyanyiin lagu dulu biar semuanya gak enak, biar lu nggak ngerasa gua ngambil untung dari dari lagu yang kita kerjain bareng-bareng. Jadi udah gitu, itu keputusan dari aku. Tapi kan penyanyi ini juga banyak yang lain-lain yang mungkin tidak sama solusinya gitu loh. Jadi ya berdoalah supaya jangan berlarut-larut kayak gini, bisa ketemu titik tengahnya ya mungkin di DPR kali ya ketemu, biar NU ya. Thank you ya, terima kasih ya.